أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd. Terakhir hari seberapa, Bu? 3 berapa? 36 ya? Sekarang 37. Hah? Berapa? Tiga 38. 36, 37, 39. Bab bayan khisalil munafiq. Bab penjelasan tentang perangai kemunafikan. Hadis 37, hadis Abdullah ibn Amr anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha idza tumina khana wa idza haddatha kadzab wa idza ahada ghadar wa idza khasama fajar. Hadis Abdullah bin Amr bahwa Nabi SAW bersabda, ada 4 perangai. Siapa yang 4 perangai ini ada pada seseorang, maka ia munafik yang murni. Dan siapa yang ada padanya 1 perangai dari 4 ini, maka ia terdapat padanya salah satu perangai kemunafikan sampai ia meninggalkannya. Apa saja? Yang pertama, apabila diberi amanah berkhianat. Yang kedua, apabila berbicara dusta. Yang ketiga, apabila ia berjanji dia tidak menepati. Yang keempat, apabila bertengkar ia curang. Hadis 38 juga sama. Hadis Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiq thalath idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan. Tanda orang munafik itu 3. Yang pertama, apabila berbicara dusta, apabila berjanji tidak menepati, dan apabila diberikan amanah berkhianat. Ini semua ibu-ibu adalah sifat munafik amali, karena munafik itu ada 2 macam ya. Ada munafik atau nifak i'tiqadi. Nifak i'tiqadi ini nifak besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam ya. Apa itu? Yaitu menyembunyikan keimanan dalam hatinya, menyembunyikan kekafiran di hatinya dan memperlihatkan keimanan. Artinya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia haji, tapi hatinya benci kepada Islam. Ini namanya munafik nifak besar, nifak i'tiqadi. Yang kedua yaitu munafik nifak asgor atau disebut dengan nifak amali.
Itu nifak kecil. Apa itu? Yaitu perangai-perangai kemunafikan. Dimana apabila seseorang memiliki salah satu perangai kemunafikan ini, pelakunya fasik. Pelakunya disebut apa? Fasik. Pelaku dosa besar. Nah, Nabi SAW, ibu-ibu, menceritakan kepada kita tentang perangai-perangai kemunafikan. Dan dalam Al-Quran pun juga banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat orang munafik. Dalam hadis ini Nabi menyebutkan ada 4 yang merupakan perangai kemunafikan. Apa itu? Yang pertama, apabila diberi amanah maka dia khianat. Apabila diberi amanah maka dia apa? Khianat. Apa itu amanah, ibu? Amanah itu bentuknya banyak ya. Amanah terkadang berbentuk titipan. Ibu dititipi sama teman, nitip ya. Ibu khianat. Ketika temannya datang, maaf saya mau ngambil barangnya. Maaf, kamu gak pernah nitip sama saya. Kemarin saya nitip. Enggak ada titipan. Adalah nitip. Maka ibu berkhianat. Amanah berupa titipan, terkadang berupa titipan salam. Misalnya teman ibu nitip salam. Nitip salam ya buat si Anu. Kata ibu iya. Nggak disampaikan sama ibu, maka ibu khianat, tidak amanah. Jadi kalau dititipin salam wajib disampaikan, wajib. Itu termasuk amanah. Makanya kalau ibu nggak bisa nyampein, bilang maaf, saya nggak bisa nyampein, kamu aja telepon langsung ke sono. Amanah juga berupa apa? Berupa kedudukan. Kedudukan tuh amanah, Ada orang jadi presiden, ada yang jadi menteri, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi camat, ada yang jadi RT, RW. Demikian pula ada yang jadi ketua DKM, menjadi ketua majelis taklim, kecuali satu, ketuaan. Nah, ibu-ibu sekalian, ini semua amanah. Kalau ada orang yang ditugaskan jadi ketua majelis taklim, tapi dia sia-siakan, dianggap cuma majelis taklim ini kok nggak dia urus, dia sia-siakan, berarti dia khianat. Dosa besar, iya. Atau ibu ditugaskan jadi bendahara. Yang namanya bendahara kan megang duit. Rupanya mata ibu hijau ngeliat duit. Akhirnya duitnya dimakan sama ibu, padahal itu duit umat. Maka berarti ibu khianat, nggak amanah. Amanah juga Bu, termasuk amanah apalagi? Yaitu memegang rahasia. Misalnya teman ibu bisik-bisik, maaf, jangan sampaikan ke siapapun ya. Begini benar begitu. Dia bicara antara ibu dengan dia aja berdua tuh, 4 mata. Tahu-tahu besoknya ibu bilang ke teman-teman, maaf, jangan kasih tahu ke siapa-siapa ya. Ini rahasia. Temannya bilang lagi, ini rahasia, jadi rahasia umum.
maka ini namanya khianat, termasuk dosa besar. Ya. Nah ini Bu, jadi amanah itu macam-macam bentuknya. Demikian pula ibu-ibu, ketika kita seorang ustadz diamanahkan untuk ngajar, diamanahkan buat ngajar di sekolahan misalnya, dia ngajarnya seenak-enaknya, ya, datangnya jarang tapi gajinya pengen penuh. Wah, ini pengkhianat ini. Dia tidak amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang guru, ya. Jadi ibu-ibu, ini dia. Jadi sifat orang munafik yang pertama, apabila diberi amanah dia apa? Khianat. Ya. Sifat yang kedua apa? Apabila berbicara apa? Dusta. Kalau berbicara dusta, dan dusta itu bertingkat-tingkat, Bu. Walaupun semuanya dosa besar, dusta itu semuanya dosa besar, tapi bertingkat-tingkat. Dusta yang paling besar, yang paling tinggi, berdusta atas nama Allah. Berdusta atas nama Allah. Bagaimana bentuk berdusta atas nama Allah, Bu? Contoh, ada orang yang berbicara tentang agama Allah dengan tanpa ilmu. Ya. Dia mengatakan ini termasuk agama. Ini agama Allah. Padahal nggak ada dalilnya. Ditanya dalilnya mana? Nggak ada. Ini cuma pendapat saya. Kok kamu berpendapat berani menisbatkan itu agama Allah? Kalau itu pendapat pribadi, gak boleh dinisbatkan kepada agama Allah, gak boleh. Ya. Makanya orang yang berfatwa tanpa ilmu, ini halal, ini haram, tanpa ada dasar dari agama, ia termasuk orang yang berdusta atas nama Allah. Ya. Allah berfirman, wala tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalu wa hadza haram litaftaru 'alallahil kadhib. Jangan lisan-lisan kalian mensifati ini halal, ini haram, sehingga kalian pun berdusta atas nama Allah. Seenaknya mengatakan halal, mana dalilnya? Haram. Ya. Nah ini saudaraku sekalian. Atau ngomong masalah agama nih dengan tanpa ilmu, nggak pakai ilmu, ya. Seperti misalnya ada orang bilang bahwa ya ini disyariatkan, padahal enggak. Ini baik dalam syariat, dalam agama, enggak, padahal enggak ada dalilnya. Menganggap baik, ya. Itu sama dengan membuat syariat, Bu. Makanya kata Imam Syafi'i, man istahsana syai'an faqad syarra. Siapa yang menganggap baik sesuatu dengan akalnya saja, maka menganggap baik itu sendiri sudah termasuk membuat syariat. Tapi ini baik loh. Kita katakan, maaf Mas, baik menurut siapa? Ya menurut saya. Yang menurut kamu baik belum tentu di sisi Allah baik. Yang menurut kamu tidak baik belum tentu di sisi Allah tidak baik. Jadi gimana dong? Kamu kalau mau mengatakan baik atau tidak baik itu harus ada dasarnya dari Allah. Masalahnya agama ini milik Allah. Agama ini bukan milik siapa-siapa. Allah berfirman, ala inna dina ala inna lillahi dinul khalis. Ketahuilah sesungguhnya milik Allah lah, ya, agama yang murni ini. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah
milik Allah lah agama yang murni ini. Berarti agama ini milik siapa? Milik Allah. Maka tidak boleh ada yang bicara tentang agama kecuali harus berdasarkan keterangan dari Allah. Di zaman sekarang berapa banyak ya orang-orang yang berbicara dalam agama dengan tanpa ilmu, Pak, Bu. Hanya menurut pendapat pribadi Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia menempatkan tempat duduknya dalam api neraka. Tuh lihat, Nabi mengancam tuh orang yang berdusta atas nama Rasulullah ya dengan api neraka itu. Maka hati-hati kalau ibu-ibu mau share hadis, pastikan dulu itu hadisnya saya apa enggak. Jangan sampai yang ibu share ternyata hadis palsu. Berarti ibu termasuk yang berdusta atas nama Rasulullah SAW. Berapa banyak di zaman sekarang Bu hadis-hadis palsu yang disebarkan, Bu? Ya, hati-hati itu harus dipastikan ya. Berdusta atas nama Rasul itu berat. Sebab kalau berdusta atas nama Rasulullah itu akan menjadi syariat masalahnya. Akan menjadi apa? Syariat. Demikian pula dusta atas nama ulama. Berdusta atas nama para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Atas nama para ulama. Maka seperti ini juga tidak dibenarkan. Berdusta dalam berbicara keseharian, maka ini tanda orang munafik nih, Bu. Ya. Nabi bersabda, innal kadzib yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wa la yazalu rajul yakdzib hatta yuktab 'inda Allahi kadzaban. Sesungguhnya dusta menyeret kepada kejahatan, dan kejahatan menyeret kepada neraka. Dan seseorang selalu suka berdusta sampai ditulis di sisi Allah kalau dia tukang dusta. Tuh lihat. Kada hati-hati. Penjahat tuh Pak, Bu, rata-rata pasti senjatanya dusta. Iya. Rata-rata penjahat itu pendusta itu. Mereka tidak akan bisa melakukan kejahatan kecuali dengan kedustaan. Iya. Kemudian perangai yang ketiga, apabila berjanji dia tidak menepati. Udah janji, nggak menepati. Besok datang ya, insya Allah. Ya, benar, iya benar saya datang. Nggak datang, tanpa ada uzur syar'i. Ini sifat orang munafik nih, Bu. Kita ini kalau udah berjanji wajib tepati. Kadang ada seorang ibu atau bapak janji sama anaknya, ya nak, bapak janji deh beliin mobil-mobilan buat kamu. Nggak dibeli-beliin. Ini ya, pertama dia ngajarin anaknya perangai kemunafikan. Yang kedua, dia sudah jatuh kepada perangai kemunafikan. Dosanya double. Iya. Maka dari itu ibu-ibu sekalian, jangan sampai. Nah, kalau Ustadz, kalau saya ngomong insya Allah, apakah wajib tidak? Apa itu termasuk janji? Tergantung insya Allah niatnya apa. Kalau insya Allah tahqiqan, memang tujuannya insya Allah itu betul-betul saya akan lakukan janji. Tapi ada insya Allah yang berbentuk ta'liq. Insya Allah ya, kalau besok nggak ada halangan,
Ternyata besoknya ada halangan, nggak bisa datang, nggak masalah. Tapi kalau misalnya nggak ada halangan, tetap aja nggak datang, berarti dia tidak menepati janji. Ya. Ini Ibu sekalian. Kemudian yang terakhir, apabila dia bertengkar, curang. Kalau dia bersengketa, dia bawa pengacara yang memang pengacaranya ini senangnya membela yang salah. Banyak loh pengacara kayak gini yang di zaman sekarang, Mas. Bahkan saya mendengar sendiri ada seorang pengacara berkata begini, kalau ngebela yang benar udah biasa, kalau ngebela yang salah ini yang menantang, katanya. Menantang Allah namanya, nantang pengen masuk neraka. Iya. Maka orang yang ketika bersengketa dia berbuat curang, maka orang ini jelas orang munafik, orang yang nggak punya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang kan curang itu dengan cara apa, Bu? Dengan cara bersilat lidah, memutar balikan fakta. Yang harusnya dia salah karena pintar ngomong, diputar balikan fakta. Jadi akhirnya apa? Hakim memutuskan dia yang benar, padahal yang salah. Maka hakikatnya dia memasukkan ke dalam perutnya api neraka. Na'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ini dia perangai kemunafikan. Dalam Al-Quran banyak perangai kemunafikan yang lain, banyak ya. Sebutkan dalam ayat misalnya Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik, kata Allah, menipu Allah dan Allah akan balas tipuan mereka itu. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas, riya, ingin dilihat manusia, dan tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit. Tuh lihat, kata Ibnu Qayyim, ini sifat sholat orang munafik nih. Yang pertama apa? Dia males-malesan mau sholat. Yang kedua apa? Riya, mau sholat aja update status. Yang ketiga apa? Jarang mengingat Allah dalam sholat. Walaupun dia sholat, pikirannya entah kemana. Jarang dia mengingat Allah dalam sholatnya. Maka ini merupakan sifat sholat orang munafik. Hati-hati Bapak sekalian. Iya. Maka dari itu penting Ibu-ibu mempelajari sifat-sifat munafik nih. Banyak Allah ceritakan dalam surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat At-Taubah, surat Al-Munafiqun. Lihat, baca. Jangan sampai kita memiliki perangai kemunafikan. Muhammad bin Al-Munkadir berkata, adraktu 30 sahabiyan kulluhum yakhafuna an-nifaq ala anfusihim. Aku bertemu dengan 30 sahabat Nabi. Semuanya merasa khawatir terkena penyakit munafik. Masya Allah. Para sahabat khawatir, takut sekali kalau kena penyakit munafik. Sementara kita tenang-tenang aja. Ya. Maka benar kata Ibnu Mas'ud, orang munafik itu kalau dia melakukan dosa besar itu seperti lalat yang lewat di depan hidungnya. Sedangkan mukmin itu kalau dia melakukan dosa kecil, seakan-akan gunung akan menimpa dirinya. Takut begitu. Na'udzubillah minan nifaq ya. Kita berlindung kepada Allah dari sifat kemunafikan. Sekarang kita masuk Ibu-ibu sekalian pada bab selanjutnya, bab
bayan hali iman man qala li akhihil muslim ya kafir. Penjelasan keadaan iman orang yang berkata kepada saudaranya hai kafir. Hadis 339. Hadis Abdullah bin Umar anna Rasulullah SAW qaal ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Hadis Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah SAW sabda, siapa saja yang berkata kepada saudaranya hai kafir, maka akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Dalam riwayat Muslim dan tambahan fa in kana kama qala wa illa raja'at ilaihi. Kalau yang dituduh kafir ini memang kafir, masuk. Tapi kalau ternyata yang dituduh kafir tidak kafir, maka vonis kafir ini balik lagi kepada yang memvonisnya. Ya. Hadis ini menunjukkan ibu-ibu bahwa masalah kafir mengkafirkan itu bukan masalah ringan, bukan masalah sepele. Hati-hati. Sebab kalau kita salah mengkafirkan, ternyata di sisi Allah dia tidak kafir, itu balik lagi ke kita itu. Maksudnya balik lagi ke kita gimana Ustaz? Seperti Imam Nawawi menafsirkan, artinya Allah akan jadikan kita jatuh kepada perbuatan yang sama, diseret kepada kekafiran. Na'udzubillah. Makanya ya, Al-Wazir bin Hubairah memberikan kaidah. Apa itu? Al-khata' fil afwi khairun minal khata' fil uqubah. Salah ketika kita memaafkan, tidak memvonis, lebih baik daripada salah ketika kita memvonis, Pak. Ketika apa? Memvonis. Tapi ingat ya Pak, ini berhubungan dengan masalah mengkafirkan seorang Muslim. Adapun kalau orang yang di luar Islam memang kafir, ya, orang Yahudi, orang Nasrani, dan semua yang di luar Islam kita wajib kita katakan mereka apa? Kafir. Orang yang mengatakan saya nggak mau mengkafirkan mereka, berarti dia sudah menentang Al-Quran. Karena Al-Quran yang sudah mengkafirkan mereka. Ya, dengan ijma' para ulama seluruhnya sepakat. Yang jadi masalah seorang muslim, Bu, kalau si muslim ini jatuh kepada kekafiran, apakah boleh kita langsung kita kafirkan? Kata Syekhul Islam Taimiyah, siapapun yang jatuh kepada kesalahan tidak boleh dikafirkan sampai ditegakkan dulu hujjah dan dihilangkan darinya syubhat pemikiran. Harus dihilangkan darinya syubhat. Ya. Maka dari itu Bapak dan Ibu sekalian, tidak boleh bermudah-mudahan mengkafir-kafirkan orang. Kamu kafir, kamu kafir. Kalau masalah kafir mengkafirkan ini berat, Mas. Ya. Kata Ibnu Taimiyah, tidak boleh seseorang mencap sesuatu itu kafir atau orang itu kafir atau kecuali dengan dalil yang sangat jelas. Karena hukum kafir mengkafirkan itu adalah hukum yang dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Artinya jelas ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis bahwa memang itu perbuatan kufur. Ya. Kemudian Ibu-ibu, kita akan membahas sedikit tentang kufur. Apa itu kufur? Setelah itu kita akan membahas tentang takfir, mengkafirkan. Kufur secara bahasa artinya taghtiyah, menutupi. Kufur secara bahasa artinya menutupi. Secara istilah kufur ada dua macam. Yang pertama kufur besar.
yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang kedua, kufur kecil dan tidak mengeluarkan pelakunya dari apa? Islam. Ya. Kita akan bahas yang pertama dulu, Bu, kufur besar. Kufur besar sudah kita sebutkan, itu kufur yang mengeluarkan pelakunya dari apa? Islam. Dan ini ada 6 macam. Kufur besar ada 6 macam. Ada ya yang datang ke majelis taklim cuma mau tidur doang, Pak. Iya. Mungkin majelis taklim itu majelis tidur kali, Pak, paling enak. Allah musta'an, Pak. Jadi kufur besar ada 6. Yang pertama kufur takdzib. Kufur takdzib itu mendustakan. Apa itu kufur takdzib? Yaitu meyakini bahwa Islam, Rasul, Al-Quran dusta. Dan dia mendustakan dengan hatinya, lisan dan perbuatannya. Hatinya meyakini itu dusta, lisannya mengatakan itu dusta. Ini namanya kufur apa? Takdzib, mendustakan. Iya. Yang kedua, kufur juhud. Macam yang kedua, kufur juhud. Jim, ha, waw, dal. Juhud. Apa itu kufur juhud? Yaitu meyakini dengan hati bahwa Islam itu benar, Rasul itu benar. Meyakini dengan hati bahwa Islam itu apa? Benar, Rasul itu benar. Tapi dia mendustakan dengan lisan dan perbuatannya. Dia mendustakan dengan lisan dan apa? Perbuatannya. Contohnya apa? Contohnya kayak Fir'aun. Fir'aun yakin Nabi Musa itu benar, Pak. Tapi dia mendustakan dengan lisan dan perbuatannya, bahkan memeranginya. Allah berfirman, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa 'uluwa. Mereka juhud, mengingkari, sementara hatinya meyakini kebenarannya. Akibat kezaliman dan kesombongan mereka. Tuh lihat, Abu Lahab yakin Nabi itu benar, tapi Abu Lahab mendustakan dengan lisan dan perbuatannya. Kebanyakan ibu-ibu, kaumnya para nabi itu masuknya dalam kufur juhud ini. Karena kaumnya para nabi ketika melihat mukjizat para nabi, mereka yakin sebetulnya itu benar, Pak. Tapi kemudian mereka malah mendustakan dengan lisan dan perbuatannya. Yang ketiga, kufur nifaq. Ini kebalikan dari kufur juhud. Yang ketiga, kufur apa? Nifaq. Apa itu kufur nifaq? Meyakini kedustaan Islam dengan hatinya, namun membenarkan dengan lisan dan perbuatannya. Kalau juhud tadi apa? Kalau kufur juhud tadi
meyakini kebenaran Islam dengan hati, tapi mendustakan dengan lisan dan perbuatan. Ini kufur juhud yang kedua tadi. Nah, kalau kufur nifak kebalikan. Kalau kufur nifak itu mendustakan dengan hati, tapi membenarkan dengan lisan dan perbuatan. Orang munafik di zaman Nabi mengucapkan 2 kalimat syahadat tidak? Mengucapkan. Sholat, ikut sholat, zakat, puasa, haji, tapi hatinya mendustakan. Hatinya penuh dengan kekafiran, kebencian. Nah, ini munafik nih, kufur nifak. Kebalikan dari kufur apa, ibu-ibu? Kufur juhud. Yang ketiga, yang keempat. Yang keempat, kufur iba wal istikbar. Kufur enggan dan sombong. Apa itu kufur enggan dan sombong? Yaitu meyakini Islam benar dengan hatinya dan lisannya. Dia yakin Islam itu benar, bahkan dia ucapkan dengan lisannya bahwa Islam itu benar, Rasul itu benar, tapi dia tolak Islam dan Rasul karena kesombongan dan keengganannya. Seperti siapa? Seperti Abu Thalib, seperti Abu Thalib, ayahnya Ali. Abu Thalib pamannya Nabi itu, Pak, yakin Islam itu benar. Bahkan beliau mengucapkan syair-syair tentang kebenaran Rasulullah SAW. Tapi ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah, gak mau. Kenapa? Karena kesombongannya, keengganannya. Ya. Ini disebut dengan kufur apa tak? Kufur iba wal istikbar. Kufur enggan dan sombong. Kayak iblis juga. Apa kata Allah tentang iblis? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ia enggan dan sombong, dan ia pun menjadi orang kafir. Tuh lihat, ibu-ibu sekalian. Padahal iblis tak yakin melaksanakan perintah Allah itu wajib. Tapi iblis gak mau sujud kepada Adam karena kesombongannya. Ya, hati-hati tuh, orang yang gak mau sholat tuh rata-rata akibat dari kesombongan biasanya, Pak, Bu. Masa mau meletakkan jidatnya kepada pencipta alam semesta aja gak mau? Ya, itu ada jenis kesombongan itu. Yang kelima, berapa? Yang kelima, kufur i'rad. Kufur berpaling, i'rad. Apa itu? Yaitu tidak membenarkan tapi juga tidak mendustakan. Tidak membenarkan tapi juga tidak apa? Mendustakan. Dia bilang, saya tidak membenarkan Islam, tapi saya juga tidak mendustakan. Saya tidak mendustakan Rasul, tapi juga saya tidak membenarkan. Saya sih tengah-tengah aja lah. Maka ini kufur i'rad, kufur besar. Ya. Yang keenam, kufur syak war raib. Kufur ragu. Artinya dia meragukan kebenaran Islam. Saya ragu ya sama Islam. Ketika dia meragukan kebenaran Islam, meragukan kebenaran Rasul, ini kufur besar. Ya. Nah, ini dia ibu-ibu 6 macam kufur apa? Besar.
Adapun kufur kecil, apa itu kufur kecil? Yaitu setiap perbuatan maksiat yang disebut oleh Allah dan Rasulnya sebagai kufur, namun pelakunya tidak kafir. Setiap perbuatan maksiat yang disebut oleh Allah dan Rasulnya sebagai apa? Kufur, tapi pelakunya tidak dikafirkan. Contohnya apa? Contoh Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Allah menamai orang yang tidak berhukum dan hukum Allah itu sebagai apa? Kafir. Tapi para sahabat mengatakan apa? Seperti Ibnu Abbas, "Laisal kufru huna kama yafhamun. Wa innamal kufru alladzi la yanqulu 'anil millah kufrun duna kufrin." Bukanlah kafir yang dimaksud dalam hadis, dalam ayat ini seperti yang dipahami orang-orang Khawarij. Tapi kafir yang dimaksud dalam ayat ini kafir yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya kafir di bawah kekafiran, kufur kecil. Iya. Makanya Rasulullah tidak mengkafirkan Najasyi, Pak, Bu. Padahal Najasyi masuk Islam. Selama masuk Islam dia berhukum dengan hukum Allah tidak? Tidak. Tapi ketika Najasyi meninggal, Nabi SAW mengumumkan kematian Najasyi dan mengajak untuk sholat gaib. Sholat apa? Sholat gaib, ibu-ibu sekalian. Berarti itu menunjukkan bahwa tidak setiap orang yang berhukum dan hukum Allah itu kafir. Tapi pelakunya bisa fasik dan bisa kafir. Tergantung keadaannya, ya. Kalau misalnya dia berhukum dan hukum selain Allah dengan keyakinan bahwa hukum selain Allah ini, ya, setara dengan hukum Allah, wah ini ijma' seluruh ulama sepakat ini kafir, ini murtad dari agama Islam, ya. Contoh lagi, Nabi bersabda, "Isnani fi ummati huma bihim kufur." Ada dua perkara yang akan terus ada pada umatku dan itu kufur. Apa itu? Yang pertama, at-ta'nu fil ansab, mencela nasab orang. Yang kedua, niyahah, meratapi mayat. Nabi mengatakan itu kufur. Tapi para ulama semua sepakat bahwa orang yang mencela nasab orang tidak kafir. Orang yang meratap tidak kafir. Tapi itu pelaku dosa besar. Demikian pula durhakanya istri kepada suami disebut oleh Nabi apa? Kufur. Nabi mengatakan, "Uritun nar fa iza aktsaru ahlihan nisa." Aku diperlihatkan oleh Allah api neraka, ternyata kebanyakan penduduknya itu dari wanita. Yakfurna, mereka kafir. Ketika ada yang nanya, yakfurna billah, mereka kafir kepada Allah, apa kata Rasulullah? La, bukan. Yakfurnal ashir, mereka kafir kepada suami. Iya. Nah ini kufur kecil, Bu. Jadi kufur kecil adalah setiap maksiat yang disebut oleh Allah dan Rasulnya sebagai apa? Kufur, tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari apa? Dari Islam, ya. Kemudian ibu-ibu, kufur itu bisa dengan hati, dengan ucapan, dan dengan perbuatan. Kufur dengan hati itu dengan meyakini keyakinan-keyakinan yang kafir, yang kufur. Seperti misalnya orang meyakini bahwa surga dan neraka nggak ada. Ini pelakunya murtad dari agama Islam. Atau ada orang yang meyakini malaikat itu anak-anak perempuannya Allah. Ini kafir. Atau meyakini ya bahwa
Nabi Muhammad SAW itu bukan Nabi. Ini keyakinan kafir ini, Pak. Bisa dengan lisan, itu mengucapkan kata-kata apa? Kufur. Contoh orang yang mencaci maki Allah dan Rasulnya, maka otomatis kafir dia itu. Orang yang beriman gak mungkin mencaci maki Allah dan Rasulnya, Pak. Orang yang mengucapkan kata-kata yang kufur, seperti mengatakan ya bahwa Islam itu nggak benar misalnya, maka ini jelas kufur besar ini. Atau dengan perbuatan, contohnya apa? Menginjak-injak Al-Quran, menendang Al-Quran dengan sengaja, maka orangnya kafir. Seorang muslim tidak akan pernah melakukan itu, Pak, Bu. Jadi ini lihat ya, jadi kufur itu bisa dengan hati, bisa dengan lisan, bisa dengan apa? Perbuatan. Nah, kemudian mencap orang kafir, mencap orang lain kafir disebut dengan takfir, dengan mengatakan kamu kafir. Ini masalah besar, Ibu. Kafir mengkafirkan bukan permasalahan yang mudah. Maksudnya yaitu mengkafirkan seorang muslim dari Islam, mengeluarkan seorang muslim dari Islam. Para ulama memberikan kaidah, orang yang sudah jelas secara yakin keislamannya tidak boleh dihilangkan keislamannya kecuali dengan perkara yang yakin lagi. Tidak boleh hanya sebatas dengan dugaan kuat, tidak bisa. Hanya dengan sangkaan-sangkaan kuat gak bisa. Ya. Maka dari itu ibu-ibu, Imam Al-Qurtubi berkata, babun takfir, babun khatir. Bab masalah kafir mengkafirkan itu bab yang sangat berbahaya. Aqdama alaihil katsir fasaqatu. Banyak orang yang berani mengkafirkan, maka mereka jatuh kepada kesalahan. Wa amsaka minhul fuhul fasalimu. Dan banyak ulama yang berhati-hati, maka mereka pun selamat. Wala na'dilu bisalamati syai'an. Kita tidak bisa membandingkan keselamatan dengan apapun juga. Maka hati-hati ya, masalah kafir mengkafirkan itu bukan urusan orang awam, Pak. Masalah kafir mengkafirkan seorang muslim itu harus yang melakukannya orang yang sudah kokoh keilmuannya, kuat dia keilmuannya. Adapun mengkafirkan orang yang di luar Islam, memang setiap muslim wajib meyakini mereka apa? Kafir. Iya. Seperti meyakini orang Yahudi itu kafir, wajib itu, Pak. Kan udah jelas dalilnya dari Al-Quran, hadis, dan ijma' para ulama. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Iya. Baik, sekarang masuk ke bab berikutnya. Bab bayan hal iman man raghiba an abihi wa huwa ya'lam. Bab penjelasan keadaan keimanan orang yang tidak menyukai ayahnya, dalam keadaan ia tahu itu ayahnya. Hadis 40. Hadis Abi Dzar annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar. Wa man idda'a qauman ma laysa lahu fihim nasabun falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tidak ada seorang pun yang menisbatkan dirinya kepada selain ayahnya dalam keadaan ia tahu itu bukan ayahnya, kecuali ia kafir. Kafir di sini maksudnya kafir besar, kafir kecil, bukan kafir besar, ya. Ini termasuk kafir kecil, bukan kafir apa? Besar.
Dan siapa yang mengaku-ngaku bahwa dia termasuk suatu kaum padahal tidak ada nasab sama sekali, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Ngaku-ngaku keturunan Rasul, padahal ternyata nggak ada nasabnya terputus dan yang lainnya. Hati-hati tuh, ya. Ngaku-ngaku kalau dia keturunannya seorang raja, biar disebut bangsawan berdarah biru, padahal darahnya merah, padahal dia nggak ada hubungannya apa-apa. Nggak boleh. Hadis ini menunjukkan Bapak dan Ibu, wajib kita menisbatkan diri kepada ayah kita. Siapa yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya dalam keadaan ia tahu dia itu bukan ayahnya, maka ia telah melakukan dosa besar. Adapun kalau dia nggak tahu, contoh misalnya ibu dari kecil diangkat anak sama orang, lalu orang itu menisbatkan ibu kepada dirinya, dan ibu taunya dia ayah ibu, padahal bukan. Ibu cuma anak angkat. Sampai besar ibu menisbatkan diri kepada dia dalam keadaan nggak tahu. Maka yang sepertinya dimaafkan tidak? Dimaafkan. Tapi kalau kita tahu dia bukan ayah kita, dia cuma ayah angkat, maka tidak boleh kita menisbatkan diri kepada dia. Ya. Makanya ibu-ibu kalau punya anak angkat, ya, jangan dinisbatkan kepada suami ibu binnya. Nggak boleh. Kenapa? Karena dilarang sama Nabi. Karena dia menisbatkan kepada selain ayah kandungnya. Ya. Harus dinisbatkan kepada ayah aslinya, harus itu. Ketika Nabi SAW mengangkat anak namanya Zaid bin Harithah, diubah sama Nabi jadi Zaid bin Muhammad. Maka Allah turunkan ayat menegur Rasulullah SAW. Apa kata Allah? Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Panggil mereka sesuai dengan bapak-bapak kandung mereka. Itu lebih adil di sisi Allah. Disuruh oleh Nabi, ya, merubah. Nabi disuruh oleh Allah untuk mengubah lagi. Akhirnya Nabi mengembalikan lagi jadi Zaid bin Harithah. Iya. Nah, ini zaman sekarang ini banyak ya orang yang ngambil anak, angkat anak, kemudian dinisbatkan kepada siapa? Kepada dirinya. Ini salah besar nih Pak, nggak boleh. Iya. Hadis ini menunjukkan juga Bapak dan Ibu haramnya membenci ayah kita. Dalam artian tidak mau menisbatkan diri kita kepada ayah kita. Adapun membenci ayah karena ayah kita ini orangnya memang jahat, kita benci sama ayah kita karena memang ayah kita ini kafir kepada Allah dan Rasulnya, tidak masalah. Tapi tetap kita wajib menisbatkan diri kepada dia. Sebenci apapun kamu kepada ayah kamu, jangan sampai akhirnya menisbatkan diri kepada selain ayah kamu. Nggak boleh. Ya. Hadis ini juga menunjukkan Bapak dan Ibu haramnya menisbatkan diri kepada suatu kaum, padahal kita tidak termasuk mereka. Mengaku-ngaku dirinya habaib, padahal setelah dicek misalnya nisbat nasabnya ternyata orang Jawa. Ya. Nah ini bahaya. Mengaku dirinya misalnya ya keturunan Umar bin Khattab, keturunan Abu Bakar, ternyata setelah dicek nasabnya gak nyambung. Ini bahaya.
Hadis 42 juga sama, ayat 41. Hadis Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la targhabu an abaikum faman raghiba an nabihi fahuwa kufrun. Jangan kalian benci kepada bapak-bapak kalian. Maka siapa yang membenci bapaknya maka dia kufur. Benci yang dimaksud di sini itu tidak mau menisbatkan diri kepada bapak. Adapun kalau bapaknya memang orang kafir, orang jahat, sehingga kita benci kepada bapak kita, boleh, gak masalah. Iya. Tapi tetap tidak boleh kita menisbatkan diri kepada selain bapak kita. Hadis 42, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas wa Abi Bakrah qala Sa'ad sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lam annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Fadzukira li Abi Bakrah faqala wa ana sami'athu udhunaya wa wa'ahu qalbi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengaku atau menisbatkan diri kepada selain ayahnya dalam keadaan ia tahu itu bukan ayahnya, maka surga haram atasnya. Lalu disebutkanlah hadis tersebut kepada Abu Bakrah. Maka Abu Bakrah berkata, sungguh dua telingaku mendengarnya dan hatiku pun memahaminya, bahwa itu adalah berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Abu Bakrah mengiyakan bahwa itu memang betul-betul sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini juga sama, Bu, ya, tentang haramnya menisbatkan diri kepada selain ayah kita. Maka siapa yang sengaja menisbatkan diri kepada selain ayah kita dalam keadaan kita tahu, kata Nabi, haram atasnya surga. Haram maksudnya kafir, tidak masuk surga sama sekali, ya enggak sih. Maksudnya haram untuk sementara waktu. Kalau dia mati di atas tauhid, tetap dia akan masuk ke dalam apa? Surga. Iya. Iya. Baik Ibu-ibu, saya kira cukup sampai di sini. Kita buka tanya jawab, barangkali ada yang mau nanya. Walau orang tuanya kafir, tetap harus menisbatkan diri pada orang tuanya, Ustadz? Betul. Ibu-ibu jangan ngobrol. Kalaupun orang tua ibu kafir, tetap wajib menisbatkan diri kepada siapa? Orang tua. Walaupun kafir, iya, nggak boleh menisbatkan diri kepada selain orang tua kita. Iya. Dalam nisbat loh, dalam bin, maksudnya bin siapa gitu. Bagaimana menghadapi orang munafik? Dalam masalah ini, fulan sering janji namun ingkar dan sering bohong. Kalau ibu tahu orangnya suka begitu, sering janji tapi ingkar, sering bohong, mendingan jauhin, Bu. Jauhin aja, nggak usah jadiin teman. Sebab kalau orang seperti ini, Bu, untuk membohongi ibu mudah buat dia. Ya. Maka orang kayak ginian, kalau kita jadikan teman, malah mudarat buat hidup kita.
Bagaimana sikap anak apabila anak tahu bahwa ayahnya bermain judi? Kewajiban anak menasihati sesuai kemampuan, kasih tahu judi itu haram. Ya. Ajak bapaknya ngaji, duduk di majelis taklim, takut-takuti ayahnya dengan neraka. Ya. Mohon penjelasan hadis ini. Barang siapa menjual rumah atau tanah kemudian tidak menggunakan hasil penjualannya untuk membeli yang sejenis, maka dia tidak layak mendapatkan berkah padanya. Membeli sejenis itu apakah berarti kalau jual tanah atau rumah kita harus beli rumah atau tanah lagi? Betul. Jadi kalau ibu jual rumah ibu, maka yang barokah adalah belikan lagi rumah. Kalau ibu jual tanah, yang barokah buat ibu, yang lebih berkah adalah belikan lagi apa? Tanah. Itu yang lebih barokah. Walaupun misalnya nilainya nggak sama, nggak masalah. Karena rumah ibu yang dulu kegedean, kegedean nih jual terus ibu beli lagi rumah yang lebih kecil, sisanya buat modal usaha misalnya, silakan, nggak apa-apa. Bolehkah menganalogikan seorang ibu dengan malaikat? Seperti ini, ibu adalah malaikat tanpa sayap. Malaikat itu hamba Allah yang dimuliakan, yang senantiasa ibadah, senantiasa apa? Zikir, yang tak pernah memaksiati Allah. Maka seorang ibu disamakan dengan malaikat, tergantung nih ibunya, ibu yang solehah apa ibu yang tolehah ini. Kalau ibunya solehah, Masya Allah, dia takwa kepada Allah, takut kepada Allah, maka kata para ulama, manusia yang soleh lebih baik daripada malaikat. Tapi kalau ibunya nggak pakai jilbab, ya, nggak mau nutup aurat, terus mau disamain malaikat, enak aja, ya. Apakah ini termasuk kufur? Ya, yang jelas kata-kata seperti ini lebih baik dijauhi. Ya. Kufur terhadap suami contohnya apa? Contohnya, ibu kalau ngomong sama suami kasar sambil melotot, ya. Gara-gara kesalahan suami 1-2, ibu melupakan banyak kebaikan suami. Itu kufur sama suami, ibu. Izin bertanya, apabila seorang ibu sholat berjamaah bersama anak perempuannya di rumah, perlukah iqomah dulu sebelum memulai sholat? Iya, sebaiknya iqomah aja dulu. Lalu bagaimana makmum ketika sholat jahar? Apakah kita mengucapkan amin dikeraskan? Kalau untuk perempuan, ya, maka tidak disyariatkan mengeraskan bacaan apa? Amin. Ya. Bolehkah membakar atau mengubur Al-Quran yang sudah lusuh? Kalau memang khawatir dihinakan, maka boleh. Makanya Utsman bin Affan menyuruh
selain mushaf Utsmani dibakar, ya, dengan tujuan untuk mempersatukan kalimat kaum muslimin. Jadi tujuannya membakar Al-Quran itu apa dulu? Kalau membakar itu maksudnya supaya tidak dihinakan atau dikuburkan, maka boleh. Tapi kalau membakar Al-Quran karena kebencian, wah ini jelas kafir. Ketika kakak anak tidak diberi nafkah makan untuk harian dan anak, yang nafkahi semua kebutuhan dari kakak dengan berjualan. Sedangkan suami mencari nafkah untuk kebutuhan seperti bayar nyicil mobil. Apakah sang suami kakak anak berdosa tidak memberikan uang nafkah? Ini istrinya mobil kali. Mobil sampai dia belain istrinya nggak dinafkahin. Mendingan tuh jual mobil, ya, buat menafkahi siapa? Istri. Menafkahi istri itu wajib. Nyicil mobil nggak wajib. Gimana dia mendahulukan yang mubah? Ya, kemudian dia tidak melaksanakan kewajiban. Subhanallah. Suruh kawin aja sama mobil tuh. Aneh. Siapa yang lebih afdal untuk menjadi wali nikah kalau bapaknya sudah wafat? Anak lelakinya atau adik bapaknya? Boleh dua-duanya ya. Kalau misalnya adik bapaknya bisa, silahkan. Anak laki-lakinya bisa juga bisa. Salah satu dari keduanya. Bisa dua-duanya untuk menjadi wali nikah. Katanya di zaman Rasul, para ummahat keluar menuntut ilmu kepada Rasul hanya sekali dalam seminggu. Apakah berlaku untuk saya juga, Ustaz? Ya Bu, karena memang kesempatan Rasulullah untuk mengajarkan mereka hanya seminggu sekali. Bukan berarti ibu ya tidak boleh lebih dari sekali dalam seminggu, enggak. Kalau misalnya ustadznya banyak dan ibu punya kesempatan untuk bisa menuntut ilmu tiap hari, ya bagus. Ya, tanpa melalaikan kewajiban tentunya ya. Kewajiban sebagai seorang istri, kewajiban sebagai seorang ibu, ya. Jika ada seorang yang mengangkat anak dari hasil zina dan mau dibuang sama orang tuanya dan mau bikin surat untuk menyekolahkan anak tersebut pakai kakak dengan orang tua angkat tersebut karena orang tuanya tidak mau diusik, apakah orang yang mengangkat anak ini berdosa karena membuat akta dan kakak sebagai anaknya? Seharusnya tidak boleh, ya, harusnya tidak boleh. Coba bicarakan dengan pengurus kakaknya, itu bisa nggak diubah? Karena dia ini bukan anak saya Pak, ini anak angkat aja, ya. Misalnya bin hamba Allah gitu. Jika ayah kita kafir, apakah boleh binnya tetap ayah kita yang kafir? Harus. Walaupun ayah kita sudah kafir, tetap wajib binnya kita kepada dia. Kita benci kekafirannya, kita benci karena dia kafir, tidak boleh menjadikan kita menisbatkan diri kepada selain ayah kita. Jual rumah untuk bayar utang, apakah wajib zakat? Nah sekarang utangnya berapa? Rumah misalnya 1M, ya, utangnya 1M, impas, yang nggak ada zakatnya lah Pak, ya.
Tapi kalau rumahnya 1 miliar, utangnya 500 juta, berarti sisa berapa? 500. Berarti nunggu sampai tahun depan. Tahun depannya masih ada nggak tuh? Ternyata habis buat beli rumah lagi, buat beli mobil. Sisanya tinggal 20 juta. Ya udah, nggak ada kewajiban zakat. Iya. Nah ini. Baik, saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.